Kali ini saya akan menjelaskan tentang kepentingan output. Langsung aja kita ke pembahasannya. Diberlakukannya undang-undang mengenai otonomi daerah akan berimplikasi luas dalam sistem perencanaan pembangunan di daerah. Pemerintah daerah akan memiliki kewenangan yang lebih besar di dalam merencanakan arah pembangunannya. Pemerintah daerah akan semakin dituntut untuk lebih mandiri di dalam memecahkan masalah-masalah pembangunan di daerahnya. Keterbatasan sumber daya yang tersedia dalam suatu perencanaan pembangunan selalu diperlukan adanya skala prioritas pembangunan. Dari sudut dimensi sektor pembangunan, suatu skala prioritas didasarkan atas suatu pemahaman bahwa setiap sektor memiliki sumbangan langsung dan tidak langsung yang berbeda terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan, yakni penyerapan tenaga kerja, pendapatan regional, dan lain-lain. Setiap sektor memiliki keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya dengan karakteristik yang berbeda-beda. Aktivitas sektoral tersebar secara tidak merata dan spesifik. Beberapa sektor cenderung memiliki aktivitas yang terpusat dan terkait dengan sebaran sumber daya alam, buatan atau infrastruktur dan sosial yang ada. Dapat dipahami bahwa di setiap wilayah selalu terdapat sektor-sektor yang bersifat strategis akibat besarnya sumbangan yang diberikan dalam perekonomian wilayah serta keterkaitan sektoral dan spasialnya. Perkembangan sektor strategis tersebut memiliki dampak langsung dan tidak langsung yang signifikan. Dampak tidak langsung terwujud akibat perkembangan sektor tersebut berdampak berkembangnya sektor-sektor lainnya. Secara spasial berdampak secara luas di seluruh wilayah sasaran. Karakteristik struktur ekonomi wilayah yang ditunjukkan dengan distribusi sumbangan sektoral serta keterkaitan sektoral dan regional perekonomian wilayah secara teknis dapat dijelaskan dengan menggunakan analisis input-output. Walaupun dengan keterbatasan tertentu, perkembangan analisis input-output. Model input-output telah dikenalkan semenjak zaman Psikorat pada pertengahan abad ke-18, khususnya oleh Quesnay 1758 dengan tableau de économique-nya. Semula Quesnay hanya mengkonstruksi model makroekonomi input-output khususnya antara petani dan buruh, tuan tanah, dan pihak lainnya. Namun kemudian oleh Leon Walras tahun 1877 dengan general equilibrium-nya membuatnya menjadi lebih terinci dengan pemisahan sektor yang lebih baik dan jelas. Tantangan penggunaan analisis input-output. Analisis input-output memberikan informasi yang sangat berharga bagi perencanaan pembangunan daerah. Antara sektor perekonomian yang dapat memberikan arahan di dalam menetapkan sektor-sektor prioritas dalam pembangunan wilayah. Namun, seringkali terjadi bahwa beberapa sektor yang diidentifikasikan memiliki peranan yang strategis karena keterkaitannya yang luas dan potensi menumbuhkan dampak ganda bagi berbagai indikator pembangunan. Ternyata, secara empirik, dampak yang ditimbulkan income multiplier, employment multiplier, output multiplier, dan lain-lain tidak terlalu luas sebagai akibat dari fenomena-fenomena. Keterkaitan yang asimetrik, karakteristik sektor yang bersifat risk-taker, sektor-sektor primer terutama pertanian dengan pelaku-pelaku ekonomi petani-petani tanpa organisasi atau lembaga, penunjang cenderung akan memiliki posisi tawar yang rendah di dalam penetapan harga. Kondisi asimetrik timbul akibat faktor yang pertama, ciri komoditas. Karakteristik pelaku utama sektor, kondisi asimetrik tidak semata berdimensi sektoral, namun juga berdimensi spasial, interregional. Analisis interregional input-output merupakan alat analisis yang cukup baik dalam menganalisis struktur perekonomian yang berdimensi ruang. Ketersediaan tabel input-output skala nasional daerah di Indonesia sudah menjadi bagian dari standar data statistik yang disusun oleh Biro Pusat Statistik BPS. Pemanfaat analisis input-output sudah menjadi prosedur standar di dalam perencanaan pembangunan ekonomi makro nasional.
Namun, manfaat analisis ini untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah masih sangat terbatas, khususnya akibat keterbatasan tenaga analisis yang terlatih dan ketersediaan. Baiklah, itulah